Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan Angelica, Arin, Melani, Linda, dan Isya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi pada bab 6 mengenai komputer dan memprosesan informasi. Evaluasi sistem komputer. Komputer generasi pertama. Komputer pertama kali digunakan pada tahun 1946 dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibangun oleh Dr. George W. Mauchly dan J. Presper Jr. dari Model School of Electrical Engineering Universitas Pennsylvania. 2. Komputer generasi kedua. Komputer generasi ini tidak lagi menggunakan tabung hampa udara, tapi menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih andal, lebih mahal, dan tidak sepanas tabung hampa udara. 3. Komputer generasi ketiga. Perkembangan komputer ini dimulai pada 7 April mengumumkan menggunakan The System 360. Generasi ketiga ini ditandai dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan tidak lagi menggunakan transistor. 4. Menggunakan generasi 4. Pengembangan komputer generasi keempat ini ditandai dengan perkembangan dan evolusioner dari komputer tidak revolusioner seperti sebelumnya. Tidak ada kesepakatan kapan generasi keempat ini dimulai. 5. Perkembangan mini komputer. Perkembangan mini komputer bersama dengan komputer generasi ketiga dan keempat ini berkembang oleh beberapa perusahaan di dunia seperti Digital Human Corporation, DEC, Data Generasi, dan Hewlett-Packard. 6. Perkembangan mikrokomputer. Perkembangan mikrokomputer dimulai pada era 70-an dan 80-an di mana komputer ini digunakan chip sebagai prosesnya. Komponen dasar dari sistem komputer. Struktur komputer. Bagaimanapun canggihnya suatu komputer saat ini, sebenarnya ia mempunyai suatu pemrosesan seperti gambar di samping. A. Input dan output. Perangkat input yang sering digunakan keypad, touchscreen, like pen, computer mouse, search data automation, barcode. Perangkat output yang biasa digunakan printer, plotter, video display, terminal, video output devices. B. Memori. Data dari media input selalu masuk ke memori. Media output selalu menerima datanya dari memori. C. Arithmetic atau logical unit. Unit ini menjalankan fungsi sebagai menambah, pengurang, penggali, dan pembagi untuk menjalankan operasi tertentu, seperti perbandingan, persamaan, dan lain-lain. D. Komputer wireless. Kapasitas suatu memori biasanya terbatas, sehingga dibutuhkan tempat untuk menyimpan data yang telah diproses. E. Control unit. Cara kerjanya adalah kontrol unit menerima perintah pemrosesan yang harus dijalankan. F. Perangkat lunak. Berikut beberapa jenis-jenis perangkat lunak. 1. Machine language, yakni perangkat lunak berupa bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi perangkat lunak pertama. 2. Symbolic language, yakni bahasa yang berisi singkatan dari bahasa Inggris. 3. High level language, yakni bahasa pemrograman yang digunakan untuk generasi perangkat lunak yang ketiga. 4. Perangkat lunak generasi keempat mulai akhir tahun 1970-an dan digunakan secara luas untuk aplikasi bisnis dewasa ini. Sedangkan perangkat lunak untuk sistem adalah operating system, multiprogramming, multitasking, time sharing, virtual storage, DOS,
OS/2 Unix. Ada dua macam software. Satu, software aplikasi, application software. Software ini memasukkan semua program tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dua, software pendukung, support software. Software ini tidak menghasilkan secara langsung output yang dibutuhkan oleh pengguna. Konfigurasi sistem seperti telah disebutkan, sistem komputer kontemporer terdiri dari Central Processing Unit, Primary Storage, Secondary Storage, Input Devices, Output Devices, dan Communication Devices. Bits dan bytes. Bagaimana komputer mewakili data agar informasi mengalir melalui sistem komputer dan dalam bentuk yang dapat diproses. Semua simbol, gambar, atau kata-kata harus diubah menjadi suatu string binary digit. Satu binary digit disebut bit dan mewakili angka 0 atau 1. Dalam komputer, munculnya sinyal magnetik atau elektronis berarti 1 dan jika tidak muncul berarti 0. Komputer digital beroperasi langsung dengan binary digits. Byte sendiri atau bersama-sama membentuk bytes. Suatu string 8 bit di mana komputer menyimpan satu unit disebut 1 byte. Setiap byte dapat digunakan untuk menyimpan angka desimal, simbol atau karakter, atau bagian dari suatu gambar. Waktu dan ukuran dalam dunia komputer dapat kita lihat pada tabel. Waktu dalam komputer yaitu ada detik, milidetik, mikrodetik, nanodetik, dan pikosecond. Sedangkan ukuran dalam komputer yaitu ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Jenis-jenis sistem komputer. Pada tabel tersebut dituliskan bahwa terdapat 6 jenis sistem komputer. Yang pertama ada mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer kecil, bisa desktop atau portable. Memiliki RAM berkisar 256 KB sampai 16 MB. Memiliki 0,5 sampai 20 million of instruction per second. Penggunaannya untuk penghitungan personal, terminal yang dihubungkan pada komputer yang lebih besar, aplikasi server, dan pemrosesan perusahaan kecil. Yang kedua, workstation, merupakan komputer aplikasi server. Million of instruction per second antara 20 sampai 400. Penggunaannya untuk aplikasi server, server untuk LAN, dan aplikasi-aplikasi khusus. Yang ketiga, mini komputer, merupakan komputer yang memiliki RAM 10 sampai 100 MB. Millions of instruction per second-nya 1 sampai 50. Penggunaannya untuk penghitungan antar bagian, aplikasi khusus, pemrosesan usaha menengah, dan aplikasi server. Yang keempat yaitu mainframes, merupakan komputer besar. Pada umumnya mempunyai RAM sejumlah 50 MB sampai 500 MB. Millions of instruction per second-nya 20 sampai 400. Penggunaannya untuk pemrosesan usaha besar dan berbagai aplikasi yang berukuran besar. Yang kelima, mini superkomputer, merupakan komputer yang berukuran besar. Memiliki 200 sampai 4000 millions of instruction per second. Penggunaannya untuk penghitungan intensif secara numerikal. Yang keenam, yaitu superkomputer, merupakan komputer dengan kemampuan sangat besar. Millions of instruction per second mencapai 400 sampai 10.000. Penggunaannya untuk penghitungan ilmiah intensif secara numerikal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.